Shalom Aleichem Beshem Mamasya. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas sebuah isu penting mengenai apakah peradaban saat ini lebih baik daripada khilafah. Sebelumnya kita akan melihat pendapat dari Kumaila Hakimah mengenai peradaban dan khilafah. Karena di dalam video ini dia sempat menyinggung kekristenan. Untuk itu mari kita simak bersama-sama video ini dan kita akan memberikan tanggapan bersama-sama. Mari kita simak. Kamu tahu kan, orang-orang yang memperjuangkan khilafah itu percaya kalau syariat Islam ditegakkan sepenuhnya, kita akan jadi masyarakat yang ideal gitu. Kita akan mencapai puncak peradaban dengan moralitas yang sempurna. Nah, bukan cuma dari kalangan orang Islam, kaum fundamentalis agama biasanya begitu. Mikirnya peradaban manusia ini akan sempurna jika menerapkan ajaran agamanya secara menyeluruh gitu, secara komprehensif, secara kafah. Tapi sadar nggak, peradaban manusia modern sekarang secara umum, sistemnya sudah lebih baik, dalam arti lebih manusiawi. Manusiawi dalam arti mementingkan kesejahteraan manusia, lebih manusiawi dibanding standar yang ada dalam ajaran agama manapun. Menanggapi pernyataan Kumaila Hakimah yang menganggap peradaban manusia modern lebih baik daripada sistem agama manapun, pertanyaannya, apakah benar peradaban modern lebih unggul? Ataukah ajaran Kristen justru lebih baik dan lebih membawa harapan sejati? Peradaban modern memang membawa banyak kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebebasan individu. Namun, di balik semuanya itu, kita melihat meningkatnya krisis moral, kehancuran keluarga, dan semakin jauhnya manusia dari kebenaran Tuhan. Meski ada kemajuan material, apakah itu cukup untuk menjamin kehidupan yang benar-benar baik? Tanpa dasar moral yang kuat, peradaban modern justru mengalami kekosongan spiritual dan degradasi nilai-nilai yang sebenarnya penting bagi manusia. Ketika manusia mulai menggantikan Tuhan dengan peradaban modern, kita melihat konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Relativisme moral, materialisme yang kosong, dan semakin besarnya ketidakpuasan hidup. Mazmur 127 ayat pertama berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Begitu juga dengan peradaban, tanpa dasar moral dan spiritual dari Tuhan, semua yang kita bangun pada akhirnya akan runtuh. Berbeda dengan peradaban dunia yang terus berubah dan mengalami berbagai pergolakan, ajaran Kristen memberikan dasar yang kokoh bagi kehidupan manusia. Kekristenan menekankan kasih, kebenaran, dan keadilan yang bersumber dari Tuhan. Sejarah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Kristen telah mendorong banyak perubahan positif di dunia, seperti penghapusan perbudakan, pendidikan untuk semua, dan lahirnya berbagai sistem sosial yang menghargai martabat manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kekristenan bukan sekedar agama, melainkan hubungan dengan Tuhan yang hidup. Peradaban modern mungkin menawarkan kenyamanan yang sementara, tetapi hanya di dalam Kristus, kita menemukan kebenaran yang sejati dan hidup yang kekal. Oleh karena itu, bukan peradaban dunia yang menyelamatkan manusia, melainkan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kehidupan yang penuh makna. Kita simak lebih lanjut pernyataan dari Kumaila Hakimah ini. Dulu, agama Islam dan Kristen membolehkan perbudakan. Maksudnya bukan mengkampanyekan sih, tapi perbudakan udah ada, tapi ya dibiarin aja gitu, diregulasi. Nah, sekarang perbudakan udah ilegal. Apakah karena perintah agama? Enggak, karena kita mengembangkan kode moral yang lebih manusiawi. Seperti Kumaila, banyak orang yang menilai Alkitab secara keliru karena tidak memahami konteks sejarahnya. Perbudakan di dunia kuno sangat berbeda dengan konsep perbudakan yang dikenal di era modern. Dalam Perjanjian Lama, praktik perbudakan lebih menyerupai sistem kerja kontrak,
Dan dalam banyak kasus, budak memiliki hak serta bisa dibebaskan setelah jangka waktu tertentu, seperti tercatat di dalam Imamat 25 ayat 39 sampai ayat 31. Selain itu, Perjanjian Baru tidak mendukung perbudakan, tetapi justru mendorong perubahan sosial yang mengarah pada penghapusan praktik tersebut. Yesus datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan, baik secara spiritual maupun sosial. Seperti di dalam Galatia 3 ayat 28, Rasul Paulus menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi orang merdeka atau budak. Tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Paulus juga mendesak Filemon untuk menerima Onesimus, seorang budak yang telah bertobat, sebagai saudara dalam Kristus. Tercatat dalam Filemon 1 ayat 16. Ajaran ini menunjukkan bahwa kekristenan menanamkan benih kebebasan yang akhirnya menginspirasi penghapusan perbudakan di berbagai negara. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa gerakan anti perbudakan dipelopori oleh orang-orang Kristen yang memahami bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 27. William Wilberforce di Inggris dan banyak pemimpin Kristen lainnya berjuang untuk menghapus perbudakan karena mereka percaya pada ajaran Yesus tentang kasih dan keadilan. Hal ini membuktikan bahwa kekristenan tidak mengizinkan perbudakan, tetapi justru menginspirasi dunia untuk penghapusan perbudakan. Hukuman mati. Pindah agama boleh hukum mati. Penistaan agama boleh dihukum mati. Selingkuh hukumannya dirajam. Rajam itu badannya dikubur separuh, terus separuh badan atasnya tuh yang di permukaan tanah ditimpukin batu sampai mati. Nah kan kayaknya tuh udah nggak pantas banget di peradaban modern yang sekarang kalau masih memberlakukan sistem hukum yang nggak berbudaya dan kelihatan nggak punya belas kasih kayak gitu ya. Semua hal yang disebutkan oleh Kumaila ini terdapat dalam ajaran Islam. Sebab dalam Islam terdapat hukum yang sangat tegas mengenai 3 hal ini: murtad atau pindah agama, penistaan agama, dan perzinahan. Hadis dalam Sahih Bukhari 6922 menyatakan bahwa barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Selain itu, berbagai hukum syariah menetapkan hukuman mati bagi mereka yang dianggap menghina Islam atau Nabi Muhammad. Begitu pula dalam kasus perzinahan, di mana dalam beberapa interpretasi hukum Islam, pelaku dirajam hingga mati jika terbukti bersalah. Agama-agama major, agama-agama mayor tuh dulunya perbudakan tuh nggak dikecam. Di Alkitab nggak apa-apa. Kumaila Hakimah mengutip Kolose 4 ayat 1 TSI atau terjemahan sederhana Indonesia yang berbunyi, para majikan, kamu harus memperlakukan budak-budakmu dengan adil dan benar, yang diklaim sebagai dukungan terhadap perbudakan. Apakah benar demikian? Kolose 4 ayat 1 dalam terjemahan baru berbunyi, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai Tuan di surga. Ayat ini bukanlah dukungan terhadap perbudakan, melainkan sebuah perintah moral bagi mereka yang memiliki budak di zaman itu untuk memperlakukan mereka dengan adil dan penuh belas kasihan. Rasul Paulus tidak mengajarkan perbudakan sebagai sistem yang ideal, tetapi memberikan prinsip-prinsip Kristiani yang mendorong perubahan sosial secara bertahap. Coba kita lanjutkan bagaimana dengan Islam itu sendiri. Kita dengarkan bersama-sama pendapat daripada Kumaila ini. Di Islam, perbudakan nggak dihapus right away. Memerdekakan budak itu perbuatan baik, tapi praktik perbudakan masih wajar. Sebagai budak, kita tuh nggak boleh punya harta, dipekerjakan tanpa gaji, dan boleh dipakai sama Tuhan kita. Meskipun perbudakan nggak dilarang ya, Nabi menghimbau supaya budak itu digaji, dinikahkan supaya punya pasangan gitu ya, diberikan pakaian yang layak. Tapi seiring implementasi hukum Islam, hukum yang berlaku bagi budak itu beda sama manusia merdeka gitu, emang dibedain. Make budak secara seksual itu nggak dosa, memperjualbelikan budak itu nggak dosa, memperkosa budak nggak ada hukumannya. Hukuman cambuk dan hukuman rajam atas perzinahan nggak berlaku kalau itu terjadinya ke budak. Tapi itu kan konteksnya dulu, waktu masih perbudakan. Ya exactly, it means nggak relevan lagi ya nggak sih? Nah sebenarnya hukuman perkosaan tuh
nggak ada ya dalam Islam dulu, adanya perzinahan. Dalam implementasi hukum Islam, kalau kita diperkosa bisa aja kita kena hukuman zina, karena mengenai pemerkosaan tuh nggak diatur hukumnya. Nah ini fakta bahwa realita dulu tanah Arab abad ke-7, konsepsinya mengenai HAM dan konsen seks secara konsensual itu masih jauh dari konsep HAM yang kita pegang sekarang. Meskipun ajaran Nabi Muhammad sudah cukup progresif ya saat itu, bukan cukup progresif, progresif banget ya saat itu terkait kemanusiaan. Karena Nabi aktif mengajak umatnya untuk memerdekakan budak, terus jadi beli budak itu boleh, tapi kalau budak itu dimerdekakan ya itu even better gitu. Tapi kalau dibanding sekarang ya kita udah lebih advance, perbudakan udah ilegal, dan perkosaan sama perzinahan itu dibedain hukumnya gitu. Orang yang berzina sebelum menikah itu dicambuk 100 kali. Ya 100 kali ya, mi'ata jaldah. Kalau udah nikah dicambuk juga terus dirajam. Nah rajam itu ya tadi ditanam di tanah separuh badan, timpukin sampai mati. Di Quran nggak ada sih hukum rajam, ada ya di hadis. Jadi Nabi itu ngikutin ajaran yang ada di Taurat. Tapi apakah ini bentuk masyarakat ideal yang kita dambakan? Kan manusia ini adalah spesies yang punya kapasitas untuk berkembang dan belajar ya. Apa iya perlu penaltinya tuh kayak hukuman sebarbar itu gitu? Padahal kita punya kemampuan untuk berbudaya dan mengembangkan belas kasih. Kita akan membahas perbedaan mendasar antara ajaran Kristen dan Islam mengenai perbudakan, hukuman mati bagi yang murtad, penistaan agama, dan perzinahan. Apakah ajaran Kristus berbeda dengan sistem hukum dalam Islam? Mari kita telusuri bersama dalam terang firman Tuhan. Dalam Islam, perbudakan tidak dihapuskan secara eksplisit. Hadis-hadis menunjukkan bahwa budak diperbolehkan, dan bahkan bisa menjadi bagian dari ekonomi Islam. Dalam beberapa hukum syariah, budak masih bisa diperjualbelikan, meskipun ada aturan tentang bagaimana mereka harus diperlakukan. Sebaliknya dalam kekristenan, ajaran Yesus dan para rasul menanamkan prinsip-prinsip yang pada akhirnya membawa pada penghapusan perbudakan. Seperti tercatat dalam Galatia 3 ayat 28 yang menyatakan bahwa dalam Kristus tidak ada lagi hamba atau orang merdeka. Hal ini menegaskan kesetaraan semua orang di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam sejarah, kita juga dapat melihat tokoh-tokoh Kristen seperti William Wilberforce yang memimpin perjuangan penghapusan perbudakan berdasarkan prinsip Alkitab. Dalam Islam, murtad atau berpindah agama dari Islam dianggap sebagai pelanggaran serius yang bisa dihukum mati, seperti yang tertulis dalam hadis Sahih Bukhari 6922. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ini menjadi dasar bagi banyak negara yang menerapkan hukum syariah untuk menghukum mati mereka yang meninggalkan Islam. Sebaliknya, dalam kekristenan, Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih iman mereka. Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk membunuh orang yang meninggalkan iman. Sebaliknya, dalam Wahyu 3 ayat 20 Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya." Ini menunjukkan bahwa iman kepada Kristus adalah keputusan pribadi, bukan paksaan. Islam memiliki hukum yang sangat ketat terhadap mereka yang dianggap menista agama atau Nabi Muhammad. Dalam beberapa negara, hukuman bagi penista agama bisa berupa cambukan, penjara, atau bahkan hukuman mati. Ini karena Islam mengajarkan bahwa penghinaan terhadap agama harus ditindak tegas. Sebaliknya, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni mereka yang menghina dan menganiaya kita. Dalam Matius 5 ayat 44, Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bahkan saat Yesus disalib, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dicatat di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Kekristenan tidak mengajarkan balas dendam, tetapi kasih dan pengampunan.
Dalam Islam, hukuman bagi perzinahan bisa sangat berat, termasuk hukuman rajam hingga mati bagi mereka yang sudah menikah, seperti yang dijelaskan dalam beberapa hadis dan hukum syariah. Sebaliknya, dalam kekristenan, meskipun perzinahan adalah dosa, Yesus menunjukkan belas kasihan kepada orang yang berdosa dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Contohnya dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Ketika orang Farisi membawa seorang wanita yang berzina kepada Yesus dan ingin merajamnya, Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepadanya." Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghendaki pertobatan, bukan hukuman yang tanpa belas kasihan seperti rajam atau hukuman mati. Jadi, kita sudah melihat bagaimana ajaran Islam dan kekristenan sangat berbeda dalam hal perbudakan, hukuman bagi yang murtad, penistaan agama, dan perzinahan. Kekristenan menekankan kebebasan, kasih, dan pengampunan, sedangkan hukum Islam seringkali berbasis pada hukuman fisik yang berat. Ingat, Yesus datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Mari kita terus berpegang teguh pada kebenaran Injil dan menyebarkan kasih Kristus kepada semua orang. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jika video ini memberkati kalian, dukung channel ini dengan scan QR code ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang mengenal kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.